wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, serta anak-anak perempuan yang berada di bawah pemeliharaanmu dan istri-istri yang telah kamu pergauli. Jika kamu belum mempergauli mereka, maka tidak ada dosa bagimu dalam hal menikahi mereka. Ini termasuk salah satu perihal urusan menikah, tentang halal atau tidaknya. Allah memberikan peringatan kepada kita soal pernikahan ini, sehingga ada 2 surat dalam Al-Quran khusus. Surat itu dinamai dengan surat perempuan atau An-Nisa, dan satu lagi ada urusan cerai-berai, namanya surah At-Talaq. Perlu kita ketahui secara ringkas bahwa pertama, anak perempuan daripada istri yang kita nikahi itu bisa menjadi anak, bisa menjadi istri. Kapan dia bisa menjadi anak? Kalau emaknya yang dinikahi sudah sempat kita gauli atau sudah sempat melakukan hubungan suami istri, maka anaknya dari suami yang sebelumnya haram dinikahi. Tapi kalau terjadi yang lain, kita menikahi seorang perempuan yang punya anak perempuan, begitu selesai akad nikah ada hal yang tidak mengenakkan, menjadi ganjalan dalam membangun rumah tangga, belum digauli kita ceraikan, anaknya menjadi halal untuk dinikahi karena belum bergaul dengan maknya. Itu salah satu di antara problematik menikah dalam aturan Islam. Dan yang paling berbahaya lagi, ada bahasa modern namanya adopsi. Kita mengangkat anak dari anak orang lain, anak yang tidak dilahirkan oleh istri kita, lalu kita adopsi, kita angkat. Bahkan hukum negeri kita mungkin ada yang melindungi sistem itu. Tidak ada salahnya kita mengangkat anak orang yang diasuh oleh orang tuanya, lalu kita biayai, kita sekolahkan, kemudian kita bisa bersepakat dengan orang tuanya untuk bersama-sama membesarkan anak ini. Atau kita jemput anak itu di rumah sakit atau di mana, dibawa pulang, disusui, dibesarkan, disekolahkan, sehingga dia menjadi orang yang lebih baik secara akal manusia jika dibanding dengan dia dibiarkan tinggal dengan orang tuanya. Problem yang muncul di kalangan umat Islam dalam hal ini adalah, satu, kalau kita tidak mengetahui bahwa ada aturan hukum dalam adopsi, yaitu hukum Islam. Yang pertama, anak yang diadopsi boleh dinikahi oleh bapak yang mengangkatnya, karena dia mungkin bukan mahram, bukan orang yang diharami, bukan orang yang haram dinikahi. Kedua, kita tidak kenal siapa dia. Lalu kita angkat sebagai anak dan orang tuanya putus komunikasi. Si bapak angkat menikahkan anak dengan pengakuan dia adalah anaknya. Kalau bukan anak kandung, kalau bukan bertali darah dengan ayah daripada anak yang diangkat, kita tidak berwenang menjadi walinya dalam pernikahan anak itu kalau dia anak perempuan. Ketiga, karena biasanya orang mencari anak untuk diangkat itu takut kalau dia meninggal hartanya menjadi harta bebas dipilih orang. Sebenarnya ada aturan warisan yang tidak boleh bebas begitu saja, sehingga ada anak angkat yang lebih menguasai harta bapak angkatnya
ketimbang anak saudara sendiri yang mungkin lebih berhak daripada anak angkat ini. Ini perbuatan yang menyalahi hukum. Kalaupun tidak disebut haram mungkin keberatan kita, tapi pasti cara yang begini tidak dihalalkan oleh Allah dan beresiko bagi si anak angkat memelihara harta orang tua angkatnya melebihi dari 30% daripada harta orang tua angkatnya. Anak yang bukan anak kandung hanya berhak menerima wasiat dari orang tua angkat. Orang tua angkat boleh berwasiat menjelang meninggalnya, maksimal hanya 33% dari aset yang dia miliki. Selebihnya wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ini aturan mawaris yang mungkin juga banyak kita belum mau mengetahui atau lupa mempelajarinya. Jangan sampai kita beranggapan masuk surga, ternyata kaplingan tidak ada di sana karena salah dalam urusan dunia.